Selamat sore. Bikin konten lagi ya, video lagi ya sebelum nanti malam ada NFT gitu ya. Impact newsnya sangat tinggi, resiko MC ada. Oke, sebelum mulai ya, buat teman-teman yang baru lihat channel ini, jangan lupa di subscribe. Kemudian kalau yang sudah join, sudah subscribe channel kita, tolong di like untuk videonya ya biar kebaca aja sama algoritma YouTube. Itu aja ya. Langsung kita mulai. NFT nanti malam jam 20.30 kalau nggak salah. Kita bisa cek di sini nih, gue tutup dulu ya sambil kerja soalnya. Oke, kita cek di sini di kalender. eh Nanti malam newsnya itu ya betul 7:30. Dengan forecastnya NFT itu eh uh, ya dengan NFT-nya itu rate-nya nggak berubah, ekspektasinya forecastnya menurun ya. Kemudian implement change-nya dari 150k, gue nggak paham. Tapi nanti malam sepertinya cukup lumayan bikin seru. Oke, karena kita mau trade pas NFT aja gitu ya, NFT aja, maka gue mau kasih tahu ke kalian si gold untuk hari ini atau untuk tepatnya nanti malam pas NFT. Ini aja yang akan kita pakai buat patokan nih ya. Dari sini nih sampai sini. Satu wave ini aja, yang lain kita nggak usah lihat. Dari sini kita analisa, bisa dijelas, kita gambar-gambarin aja lah ya. Kita gambarin level mana sih yang kira-kira penting. Satu ini ya, ini penting. Level ini akan sangat penting untuk nanti malam ketika NFT newsnya open di level harga 185, 185, sorry, 1845 ya, 1845 sampai dengan 1850. Ini adalah level penting untuk gold hari ini ketika NFT ya. Dan nanti di sini, sorry bukan ini, nanti di sini di level ini akan ada perlawanan ya. Ini akan ada perlawanan yang cukup seru. Yang gue bayangin adalah marketnya itu nanti spike di sini, false breakout gitu ya, dan di sini berhenti, dia kemudian drama sideways. Tapi kalau kalian perhatiin time frame yang lebih gede ya, time frame yang lebih gede, perhatiin wave-nya ya, perhatiin wave-nya, dia ngebuild turun dengan power yang cukup besar, dan ini adalah imbalance candle ya. Artinya power dropnya itu lebih kuat dibandingin power bullishnya. Jadi kalau kita marking ini adalah level terpenting di gold untuk jangka panjang ketika marketnya shifting jadi bullish ya. Nah, si resistance yang tadi 1855 ini akan menjadi titik paling penting untuk gold bisa meneruskan kenaikan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tarik Fibo, ini adalah wave terpentingnya di time frame daily. Dan ini belum nyampe di koreksi normalnya, Fibo 50. Artinya, market ada kecenderungan masih akan ngejemput ke bawah sampai harga 17.40 atau 17.50, ya sekitaran itulah. Intinya ada di dua zone ini. Kalau gua lebih milih di sini 600-an, 88. Tapi ini jangka panjang, kita nggak akan ngomong itu hari ini. Kita hanya akan ngomongin kita akan trade itu ketika NFT nanti keluar hasilnya. Dan ini adalah dua zone penting yang akan kita perhatikan. Oke Om, itu kan kalau kita mau nge-sell. Kalau nge-buy-nya di mana? Untuk nge-buy, kita akan nungguin di area sini. Kok di situ Om? Karena di sini ada imbalance ya, ada imbalance. Kenapa imbalance? Ini dua candle, harusnya sih lebih bagus 3 candle, walaupun ada satu candle hijau tapi lebih kecil nggak apa-apa. Zone ini akan lebih valid untuk kita follow up buy dibandingkan kondisi ini ya. Kalian perhatiin deh, kalian coba marking-markingin aja gitu ke candle-candle ke belakang gitu ya. Lebih valid mana? 2 candle bullish dengan imbalance atau 3 candle bullish dengan imbalance ya. Itu untuk
kayak semacam notice di kita ketika kita ngebaca chart gitu. Berdasarkan, pola candle atau price action yang terjadi dari satu time frame yang kita lihat gitu. Nah, kenapa gue buy-nya di sini? Ini adalah, normalnya retracement. Asumsinya gini, kenapa gue bilang gitu? Kalau misalnya kita kita perhatiin ini udah di-break ya. Kemudian ini support terakhir. Kalau misalnya marketnya eh, meneruskan power yang ini, meneruskan power turun yang ini ya. Jadi kalau misalnya dia nerusin power yang ini sekuat ini dan ini nahan jadi resisten, harusnya di sini dia nggak breakout ya. Dia justru nge-create double top, kemudian dia turun. Jadi kan ini kan yang udah terjadi nih. Nah di sini harusnya dia bikin double top, kemudian dia breakout ke bawah. Kalau dia meneruskan power wave ini gitu ya, power dari wave yang turun ini. Sebenarnya kan bukan ini ya, bukan ini, tapi dari atas ini. Ini dari atas ini. Cuma kan di sini dia ngebase dulu, istirahat lah ya, mengkonfirmasi si market itu mau naik apa turun gitu. Mau mau apa namanya? Mau ditarik ke atas atau turun gitu. Dan di sini dia turun ke bawah. Jadi harusnya kalau misalnya si gold ini mau turun harusnya gitu ya. Di sini dia nggak breakout gitu. Tapi ini resisten ditembus nih. Artinya udah ada perubahan nih. Dari yang tadinya bearish gitu ya. Dari yang tadinya dari sini ke sini bearish dan ini harusnya turun lagi, dia justru breakout. Nah, ketika resisten yang ditembus itu breakout gitu ya. Ketika resisten yang ditembus itu breakout, ada potensi market akan melakukan penerusan secara singkat untuk koreksi dari breakoutnya. Bukan koreksi dari breakoutnya, tapi dari kondisi breakout yang terjadi dia akan nerusin lagi ketika dia bikin koreksinya gitu atau pullbacknya. Nah kalau misalnya kita cek dari sini, ini kan swingnya nih dari ini, anggap ini harga tertinggi gitu ya, harga tertinggi. Maka apa namanya si zone yang gue marking sebelumnya sebelum gue tarik Fibo, ini dapat di harga yang cukup bagus gitu. Di level Fibo yang cukup penting gitu antara 61,8 sampai 0,8 Fibo gitu ya. Ada yang bilang 88, terserah. Yang jelas eh, zone yang gue marking di sini ini berimpitan dengan zone level Fibonacci yang gue marking berbeda. Karena di level inilah gue akan entry, baik itu buy ataupun sell. Ada kondisi tertentu lah. Lain kali gue akan bikin konten khusus tentang Fibonacci yang gue pakai gitu. Kenapa gue bisa nentuin entry sell ataupun buy secara pas dan SL-nya dikit. Tapi kalau kena SL ya lumayan sih. Maksudnya kita entry langsung di flip SL gitu. Tapi ketika si zone yang gue marking ini bekerja, potensi TP-nya lebih gede gitu ya. Ya itu klaim gue aja sih. Oke, lanjut lagi ya. Jadi si gold ini kalau dilihat dari wave yang ini ya, wave yang ini dari kenaikan yang sekarang terjadi gitu. Kenaikan yang terjadi, jika memang ada retracement dari sini, dia akan untuk nerusin ngetap yang ini. Baru marketnya akan beneran turun. Jadi skemanya si gold itu ya, nanti malam ketika NSP terjadi ada dua kondisi. Anggaplah dia kuat terus naik gitu ya, drama naik 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 pelan-pelan pelan-pelan dan dia tap di sini. Bisa jadi dia false breakout di sini, kemudian dia sideways di dalam zone, ya. Dia sideways di dalam zone dan dia turun untuk ngejemput order yang ini. Baru dia akan beneran naik sampai ke atas untuk nge-retest zone penting ini, ya. Untuk nge-retest zone yang paling penting ini, 1855. Karena zone ini harus ditembus biar si gold itu bikin bullish power gitu ya kan. Secara tren besarnya dia harus tembus 1855 atau 58 ini untuk dia bikin penerusan bullishnya ke atas terus untuk target maksimalnya nanti di 2000 lebih harganya. Tapi itu jangka panjang. Jadi kurang lebih skemanya ini. Dan kalau kita bikin skema baru, seandainya marketnya itu dia turun, ya, maka dramanya itu dia akan begini. Ya, dia akan begini.
ada perlawanan di area resisten jadi support, kemudian di sini tapping. Berhati-hati di sini jangan langsung entry buy. Tunggu validasi candle ya, baik itu doji, engulfing, syukur-syukur nemu divergen ketika kalian turun ke time frame yang lebih kecil gitu ya. Kalian nemu divergen itu akan lebih keren karena terjamin gitu. Resiko ngeflipnya sedikit. Tapi jangan sampai kalau marketnya turun beneran ke zone ini kalian langsung buka buy. Ya kalau ketinggalan ya mohon maaf gitu ya, tapi resiko untuk tembus itu lebih besar dibandingkan dia ngeflip naik ke atas ini. Ya. Ini kita ganti warna deh ya biar agak seru gitu. Berarti ini warnanya merah kali ya. Ya kayak gini lah ya. Jadi ada dua skema. Kalau misalnya dia terus bikin kenaikan, kita akan nunggu marketnya itu masuk di zone, kemudian kita ikut follow up sell. Karena meneruskan power yang ini, wave utama di NFT nanti malam ketika UES season berjalan. Oke. Kalau misalnya marketnya itu retrace dari harga level sekarang ketika gue record video di 18.35, potensi dia turun untuk ngejemput 18.20 itu sangat besar, ya. Karena di sini ada order block yang harus di fill, bisa dibilang. Dan di sini ada, ya bisa dibilang ini kan ada ekor ya kalau kalian perhatikan. Ini ya bisa dibilang ada unfilled order yang belum dipenuhi, bisa dibilang. Artinya ada kecenderungan market harus nge-fill dulu atau ngabisin orderan-orderan yang belum ke pending. Belum kejemput seluruhnya di sini untuk dia beneran nerusin gitu dari orderan buy-buy yang dikumpulkan sama trader gitu bisa dibilang. Jadi ini adalah zone-nya kita nanti malam ketika NFP. Ya, kita akan nungguin buy limit ataupun sell limit. Kalau kalian mau pasang dan nggak sempat merhatiin news NFP nanti malam. Kalau gue sih nggak PO ya, gue mending jagain ketika NFP. Resikonya SL-nya gede banget soalnya. Karena gue nggak bisa, kadang gue nggak pasang SL, gue pribadi ya. Karena gue tahu ketika marketnya masuk di zone itu, dia hanya ngejemput order yang tertinggal bisa dibilang. Baru dia melakukan pergerakan candle yang seharusnya bisa dibilang gitu. Jadi hati-hati ya, ketika marketnya masuk di zone, jangan langsung di entry. Tunggu validasi di time frame yang lebih kecil. Kalian bisa turun di time frame M5 ataupun M15 untuk melihat bentuk candlenya ya, untuk melihat bentuk candlenya apa yang muncul gitu. Kalau kalian muncul melihat ada engulfing, sikat engulfingnya. Kalau kalian melihat doji, sikat dojinya. Close candle doji kalian bisa open sell. Open dari dojinya. Kayak gitu ya. Itu akan lebih aman menurut gue. Jadi untuk lihat detail candlenya dari price action turun ke time frame yang lebih kecil. Time frame yang kita pakai untuk NFP nanti malam itu hanya di time frame H1. Karena pergerakannya ini sudah mengcover movement dari satu news NFP. Efeknya. Jadi jangan pindah-pindah time frame deh. Patokannya di H1. Kalian itu nemuin apa nanti di H1. Kalau di H1 dia tapping di zone gitu, salah satu zone ini, ya udah tinggal kalian tuh turun time frame yang lebih kecil untuk mastiin ada kondisi price action apa yang bisa kita ambil atau confluence apa yang bisa kalian ambil. Confluence itu ya ada misalnya Fibonacci level, kemudian ada EMA misalnya atau indikator lain yang bilang bahwa kondisinya itu akan reverse gitu atau akan ada momentum. Ya, disitulah kalian baru entry. Ini untuk gold nanti malam. Kita coba lihat market lain sedikit ya sebentar ya. Euro USD itu mau ngapain? Euro USD sama. Cuma ini agak unik ya. Ini si EU ini di lock sama satu candle besar ini. Ya. Ini imbalance-nya nggak kira-kira gitu. Power drop-nya ini ngebikin bisa dibilang ngelock market yang nggak bisa gerak gitu. Jadi gerakan market nanti di sini di zone ini dia nggak bakalan kemana-mana nih, dia paling gini-gini doang nih paling gerakannya, nggak yang signifikan gitu paling. Kalaupun seandainya dia naik ya, dia nggak bakalan langsung ngegas-ngegas gitu, nggak mungkin. Karena di sini orderannya banyak banget. Nah, potensial untuk sell zone-nya itu kita nanti di sini justru. Kita akan nge-sell-nya di sini. Di sini. Ini akan sangat keren gitu kalau kalian marketnya sampai sini. SL-nya kita beneran kecil sekali atau pelit lah bisa dibilang. TP maksimalnya bisa sampai ke sini. TP maksimalnya bisa sampai sini.
di area ya TP maksimalnya di sini. Dengan dengan range ya, dengan range gitu di sini. Di dua level ini TP-nya kalian. Kalau misalnya marketnya itu bergerak dari sini tapping ke sini dan dia boom sampai sini. Ini target maksimalnya. Untuk EU, GU pun seharusnya sama karena kurang lebih bentuk candlenya sama. Cuma untuk GU ini udah mau nyampe nih. Sorry. Si GU-nya ini udah mau nyampe nih. Ya, ini GU-nya udah mau nyampe. Jadi sebentar lagi kita akan bisa nge-sell justru untuk GU Doji. Ya, ini. Malah udah kena mungkin ini ya. Malah udah kena. Oh, belum. Ya, belum ternyata, belum kena. Belum kena ternyata. Ya, dikit lagi. Ini adalah level sell zone-nya kita untuk GU. Untuk USDJP ya kita lihat ya naik. Dan kalian perhatiin ya, ini menarik banget nih. Keren gak sih? Ya, keren ya. Keren ya. Keren dong. Kenapa bisa gue marking di situ? Ini resisten terakhir. Kemudian dia bikin resisten baru. Artinya kalau misalnya dia mau bikin uh, bullish pattern gitu ya yang bentuknya begini, maka disinilah ada potensi untuk kita buy limit gitu atau ngebuy ya. Ini adalah normal nih. Nah, kebetulan untuk kondisi ini enggak gitu. Kondisi ini enggak. Dia turun nih sampai sini. Ya, dia turun sampai sini nih. Ini namanya double bottom ya. Ini namanya double bottom nih di sini nih. Di dua dua ini ya, ini double bottom nih. Ya. Jadi TP maksimal kalian bisa sampai 137.900 atau 137.800 untuk si JP ini ya. Tadi karena tadi pagi kita disupport sama news kondisinya. Kan keren sih. Ya. Oke, gue rasa cukup ya untuk persiapan NFT kita nanti malam. Jadi apa namanya ya? Kita bakalan nunggu market itu nyampe di zone-zone yang sudah kita tentuin di contohnya di gold ini. Di gold kita sudah tentuin zone-nya ya. Nanti gua kasih screenshot juga di di channel. Untuk Euro USD, GBP USD juga sama. Cuma untuk GBP USD ini lebih dekat ke zone sell kita dibandingkan Euro. Ya, ini kan cukup jauh nih karena ya itu tadi ini pagernya cukup ngeselin ya, dia ngelok nih, dia ngejagain market supaya nggak terlalu barbar naik ke atasnya. Untuk USD CPY saran gue sih nggak apa ya, nggak ngesel ya, nggak ngesel karena ini nih dia bikin bikin candle locking juga gitu. Ini kalau kalian perhatiin ya, dia candlenya ngelocking nih, dia bikin zone spesial nih untuk si siapa USDJP ini, dia ngelok di sini nih. Jadi selama belum breakout ya sebaiknya nggak cari-cari entry deh gitu. Mending tunggu closing candlenya posisinya itu beneran valid breakout atau enggak. Itu akan lebih aman. Kalau kalian maksa ketika kalian di sini buy gitu, bisa jadi dia mau ngabisin order ini nih. Dia ngabisin pending order di sini gitu. Pending order di sini diambil, jadi kalian entry di sini malah justru diajak turun gitu. Nanti malah repot ya. Ditajak turun, ngabisin sini, tapping di sini lagi gitu ya. Baru dia pelan-pelan naik lagi drama. Jangan deh, mendingan dibatalin aja kalau kalian mau entry di dalam zone. Walaupun SL atau SL-nya ketakar gitu ya, tapi ya itu resiko kalian lah ya. Tapi gue sih nggak menyarankan untuk kalian masuk buka posisi ketika dalam zone, kecuali kalian punya reason tertentu ya. Oke, gue rasa cukup untuk apa ya, outlook NFT nanti malam. Jadi kalau kalian gak butuh pair yang lain gak usah dilihat, kalian cukup melihat pair goldnya aja ya. Oke, jangan lupa di like, di komen kalau bisa. Thank you.